Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dan pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita dan istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang memahami doa-doa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Doa yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah yaitu permintaan seorang hamba kepada Allah, khususnya pada 3 ayat terakhir, dimulai dari ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah 3 permintaan. Yang pertama yaitu meminta jalan yang lurus, tidak lain adalah al-Islam. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan yang lurus adalah Tauhid. Inilah yang kita minta setiap saat, minimal 17 kali sehari semalam. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Inilah penjabaran daripada siratal mustaqim itu sendiri. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat atas 4 kelompok manusia. Masih ingat kemarin disebutkan apa saja catatannya? Para nabi,
siddiqin, terus syuhada dan sholihin. Sudah kan itu kemarin? Sudah atau belum? Sudah. Jadi ada 4 kelompok manusia yang disebutkan oleh Allah dalam surah apa itu kemarin? Surah An-Nisa ayat yang ke 69. Mereka yang telah mendapatkan nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, kemudian orang-orang yang mati syahid, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Kemudian permintaan kita kepada Allah setelah diberikan jalan yang lurus, kita berlindung kepada Allah agar jangan mendapatkan jalan kebalikan dari yang lurus, jalan yang bengkok. Disebutkan dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang telah kau murkai atas mereka. Siapa yang dimurkai di situ? Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka adalah al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Apa sebab-sebab dimurkai? Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sebab orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam surah, yaitu surah yang kelima Al-Maidah pada ayat 60. Kata Allah, hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Saya ketemu? Silakan. Apa kata Allah? Ayat 60. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah, yaitu balasan orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, yang di antara mereka dia jadikan kera dan babi. Di antara mereka ada pula yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Iya. Kata Allah, hal unabbi'ukum, qul, katakan Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah. Apakah akan kuberitahukan kepadamu tentang orang yang paling buruk pembalasannya di sisi Allah? Siapa mereka? Man la'anahullahu, orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan telah dikutuk oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, di antara mereka itu ada orang-orang yang diserupakan atau dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Wa abadat taghut, dan juga para penyembah berhala. Jadi salah satu di antara bentuk kutukan Allah itu, dia dijadikan sebagai orang yang menyembah berhala, menyembah taghut. Yang pertama disebutkan dijadikan kera.
dan dijadikan babi. Apa sebab mereka dijadikan kera dan babi ketika itu? Apa sebabnya? Ya, karena mereka telah meninggalkan ibadah hari apa? Hari Sabtu. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat 65, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Apa kata Allah? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dan kalian sungguh telah mengetahui tentang perkara orang-orang yang telah melanggar perjanjian hari Sabat, hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami berkata kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kau kera yang hina. Ini adalah orang-orang Bani Israel yang hidup di tepi pantai, yang penghasilan atau maisha mereka itu mencari ikan, sehingga ketika mereka meninggalkan ibadah hari Sabtu, Allah merubah muka mereka menjadi kera dan babi. Siapa yang dijadikan kera dan siapa yang dijadikan babi di kalangan mereka? Ya Yahudi, jelas kan, dari tadi kan Yahudi. Yang dimaksud yang kera itu yang siapa, yang babi itu yang siapa? Kemarin dibaca tafsirnya belum? Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini belum ya? Belum sampai sini. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, generasi muda mereka dijadikan sebagai kera, generasi tuanya dijadikan sebagai babi. Dua karakter binatang yang memiliki sifat negatif, sifat buruk. Kalau kera itu gimana? Antum kasih pisang, pegang tangan kanan, kasih pisang lagi, pegang tangan kiri, kasih pisang lagi, dipegang dengan apa? Kakinya. Ini karakter apa? Hah? Tomak. Apa tomak? Serakah, rakus. Begitulah sifat mereka. Mereka itu orang yang tomak dalam kehidupan dunia, rakus, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Saking tomaknya, rakusnya kepada kehidupan dunia ini, dia berharap dipanjangkan usianya sampai berapa tahun? 1000 tahun. Disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 96 kan itu. Wa minan ayat 96 Al-Baqarah. Baca Ustaz ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Walatajidannahum, sungguh kalian akan menjumpai mereka, orang-orang Yahudi, ahrasan nasi ala haya, orang yang paling loba, kadang diterjemahkan dengan loba, yang artinya tamak, rakus, ala haya, itu dalam kehidupan dunia ini, rakus mereka, ingin punya harta yang banyak, ingin punya kedudukan dan pangkat, sampai hari ini. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak, lebih loba dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, masing-masing di antara mereka berharap, ayyu'ammaru 1000 sana, dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun. Padahal tidak mungkin mereka bisa menyamai Nabi Adam, Nabi Nuh, karena fisik mereka sudah lemah, postur mereka sudah mengecil, tidak seperti Adam yang usia 1000 tahun itu, karena besar, antara usia dan tubuhnya proporsional. 1000 tahun karena tubuh Adam sittuna dhira', 60 hasta. Kalau 1 hasta setengah meter, 60 berarti berapa? 30 meter. Tinggi Adam 30 meter, usianya 1000. Lah Yahudi piro? Mungkin 2 meter. Jadi nggak mungkin dia bisa hidup sampai 1000 tahun. Ini gambaran mereka. Mereka adalah orang yang tamak dalam kehidupan dunia ini. Bahkan karena ketamakan inilah kemudian mereka meninggalkan perjanjian dengan Allah untuk menegakkan syariat, mengabdi kepada Allah pada hari khusus, yaitu hari Sabat atau Sabtu. Demikian pula generasi tuanya dijadikan seperti apa? Khinzir, babi. Bagaimana karakter babi itu? Menjijikkan, kotor, dan tidak punya kecemburuan. Mereka generasi-generasi tuanya tahu Taurat, tapi mereka melanggar isi daripada kitab Taurat itu. Tamsil karakter binatang ini menjadikan kedua binatang itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimakan. Maka apa yang disifati oleh Allah dengan karakter yang buruk yang ada pada hewan ini, menjadikan hewan itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimakan. Bedes, boleh nggak makan bedes? Hah? Nggak boleh.
babi tidak boleh. Demikian pula makan keledai, khimar. Kalau kuda masih boleh, khimar tidak boleh. Dan Yahudi ini disifati seperti khimar. Dalam surah Al-Jumu'ah 62 ayat 5, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya. Perumpamaan mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab besar di atasnya. Keledai tahu nggak apa yang dipikulnya itu? Sekalipun itu kitab berisi ilmu yang tinggi nilainya, nggak ngerti apa-apa. Itulah perumpamaan orang yang diberi oleh Allah kitab tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dia dikutuk oleh Allah menjadi penyembah taghut, wa abadat taghut, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kera dan babi, cuman kera dan babi ini dia tidak beranak pinak, dia tidak melahirkan keturunan, hidupnya cuman berapa hidup dari orang-orang Yahudi yang dikutuk menjadi kera dan babi? Cuman 3 hari hidupnya. Dia tidak makan, tidak minum. 3 hari tidak makan, tidak minum. Akhirnya apa? Mati mereka. Tidak beranak pinak. Jadi tidak sampai kemudian berketurunan, enggak. Dan dijadikan kera dan babi itu bukan persis langsung seperti babi dan kera, enggak. Jadi tubuhnya masih tegak seperti manusia, tapi wajahnya babi. Tubuhnya tegak seperti manusia tapi banyak bulunya. Wajahnya monyet. Jadi mereka berjalan tegak. Bisa jadi ini kisah ini tersebar secara bias. Yang kemudian barangkali sampai di telinga orang-orang kafir, kemudian ada cerita-cerita yang mirip, mungkin juga barangkali penokohannya juga mirip. Ada manusia yang seperti kera, ada yang manusia seperti babi, seperti kera apa? Hah? Mungkin Sunggokong temannya Kipat Keh, babi atau tidak kan? Babi. Bisa jadi cerita itu sampai kepada mereka, padahal ini cerita yang hak di dalam Al-Quran, cuman mereka tidak mengerti sumbernya dari mana. Atau mungkin cerita itu sudah sejak ada sebelum Al-Quran menceritakan yang sebenarnya, cuman ceritanya dari mulut ke mulut, bukan dari kitabullah. Jika karena dari mulut ke mulut, sehingga bias cerita itu.
Jadi mereka tidak hidup beranak pinak, tidak, mati dalam 3 hari mereka mati. Nah kemudian kemungkinan juga kematian orang-orang ini dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tulang belulangnya, sehingga manusia ini mirip seperti kera, tubuhnya tegak tapi wajahnya kera. Kemudian oleh orang-orang Yahudi sendiri diklaim bahwa ini adalah manusia purba, untuk menghilangkan jejak bahwa nenek moyang mereka pernah dikutuk menjadi apa? Kera. Dibuatlah teori bahwa manusia itu seketurunan kera. Muncullah teori evolusi. Siapa yang buat teori itu? Charles Darwin. Dia orang apa? Yahudi. Mungkin barangkali takut terbongkar kutukan Allah kepada mereka ini, kemudian diklaim bahwa tulang belulang ini adalah manusia purba, Homo sapiens. Sampai teori-teori itu berkembang, ditemukan manusia purba, Pithecanthropus erectus, Paleo javanicus, Homo wajakensis. Siapa itu pelajaran biyen itu? Ternyata kita disesatkan dalam pelajaran-pelajaran sejarah itu. Nggak ada manusia purba, itu nggak ada. Allah menciptakan manusia pertama Adam. Ganteng atau tidak? Ganteng. Ganteng mana sama Nabi Yusuf? Halo? Ganteng Adam. Kenapa? First product, manusia pertama itu. Orang membuat produk pertama itu mesti paling bagus, masterpiece-nya. Kenapa nggak terkenal kegantengannya? Sehingga ada lawan, karena nggak ada lawan waktu itu. Manusia cuma satu, hanya Adam. Orang dikatakan ganteng tidak karena ada perbedaan. Dikatakan ganteng karena ada yang tidak ganteng. Tapi kalau ketika itu tidak ada yang menyamai, menandingi, tidak terkenal kegantengannya. Padahal Adam itu paling tampan, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, pasti terbaik. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi Yusuf itu jamiluhu nisfud dunya, ketampanannya separuh dunia. Separuh untuk dia, separuhnya dibagi untuk yang lain. Tapi kalau Adam wongkol 100%. Jadi nggak ada manusia purba. Manusia pertama ya Adam. Itu hanya teori yang dibuat-buat untuk menutupi sejarah masa lalu, di mana nenek moyang mereka pernah dikutuk menjadi kera. Dan Allah mengutuk mereka menjadi penyembah tauhid. Apa tauhid itu? Ma'ubida bi ghairillahi fahuwa tauhid. Apa saja yang diibadai, siapa saja yang diibadai selain daripada Allah, dia adalah tauhid. Bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia, termasuk orang yang mendakwahkan dirinya mengerti perkara yang gaib, itu tauhid. Termasuk orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, itu adalah tauhid. Termasuk orang yang ketika manusia menyembah dirinya, menyembah orang itu, maka orang itu rela dan ridha, itu tauhid. Pemukanya adalah iblis.
dari kalangan jin, juga ada dari kalangan manusia. Bagaimana orang-orang Yahudi menyembah tauhid, yaitu menyembah rahib-rahib mereka, ahbar-ahbar mereka disembah. Dalam surah At-Taubah 9 pada ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Apa kata Allah? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Jadi mereka ini menyembah para ahbar, orang-orang alim mereka, dan juga ruhban, rahib-rahib di kalangan Nasrani. Nah, Nasara ini kan mengikuti sebelumnya. Mereka menjadikan Isa putra Maryam sebagai sesembahan, karena sebelumnya orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai sesembahan, dianggap sebagai anak Allah. Pada ayat sebelumnya, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah wa qalatil nasara, dan orang-orang Nasrani menjadikan siapa? Al-Masih ibn Allah, Al-Masih itu sebagai putranya Allah. Ayat 30 ya. Iya, coba baca Ustaz. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Dzalika qauluhum, itulah ucapan-ucapan mereka, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka itu mengikuti ucapan orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling padahal mereka punya kitab Taurat, ada Zabur, bahkan ada Injil di kalangan Nasara, tapi mereka mengucapkan kalimat itu gara-gara mereka mengikuti umat terdahulu. Karena konsep penyembahan terhadap dewa itu mengharap kedatangan anak dewanya. Ini yang diikuti oleh mereka. Sebelum itu ada para penyembah dewa di Yunani kuno misalnya. Siapa dewa Yunani? Zeus. Berharap kedatangan anaknya ke bumi. Siapa anaknya? Untuk menyelamatkan bumi. Filmmu Hercules. Hercules itu anak dewa Zeus yang dikirim ke bumi untuk menjadi juru selamat. Konsep inilah yang kemudian diikuti oleh orang-orang Yahudi. Padahal mereka punya Taurat, punya Zabur. Diikuti lagi oleh siapa? Nasrani. Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Nasara juga begitu, menjadikan Isa putra Maryam
dianggap sebagai anak Allah yang menyelamatkan kehidupan manusia. Ini kan konsep berhala itu. Makanya dikatakan dalam ayat itu mereka mengikuti ucapan orang-orang sebelumnya. Bagaimana bisa berpaling dari kitab mereka? Padahal banyak para nabi di kalangan mereka, banyak rasul di kalangan mereka, ada kitab yang ada di tangan mereka. Makanya Allah mengancam mereka, jika tidak mau berhenti itu pasti akan diberikan dengan ancaman azab yang pedih. Wa abadat tauhid, dikutuk menjadi penyembah berhala. Sampai hari ini banyak di kalangan mereka yang menyembah berhala. Mereka mengikuti penyembahan kepada iblis. Mereka menyembah iblis. Banyak di kalangan mereka yang masuk kelompok-kelompok hitam, kelompok-kelompok yang menyembah iblis. Apalah disebut Baphomet lah, ya, atau menyembah iblis, yaitu kelompok Kabalah, menyembah kepada iblis. Dan dengan cara itu mereka mendapatkan kemenangan hari ini, menguasai dunia. Sekalipun mereka tidak terang-terangan, tapi mereka di balik layar menyesatkan kehidupan umat manusia. Demikian pula, di samping kita bermohon kepada Allah untuk tidak mendapatkan jalan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah, kita memohon kepada Allah agar tidak diberi jalan orang-orang yang sesat, ad-dhallin. Siapa jalan orang-orang yang sesat itu? Jalan orang-orang yang beramal tapi tanpa dasar ilmu. Adapun yang dimurkai, mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Yahudi digambarkan seperti keledai yang dungu, dipikul di atasnya kitab-kitab yang hebat. Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Sementara orang-orang Nasara kebalikannya, mereka beramal tapi tidak didasarkan ilmu. Pengennya benar, pengennya baik, tapi tidak ada ilmunya. Karena orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang sebentar waktunya dibimbing oleh Nabi Isa. Tidak lama Nabiullah Isa membimbing mereka, hanya 33 tahun. Setelah itu Nabi Isa diangkat ke langit untuk menyelamatkan beliau dari pembunuhan orang-orang Yahudi yang bersekongkol dengan Imperium Romawi ketika itu. Sehingga Nabi Isa akhirnya diangkat oleh Allah ke langit untuk menyelamatkan beliau ini dari makar orang-orang kafir. Nah, karena tidak lamanya umat ini dibimbing oleh Nabi Isa, tidak lama setelah ditinggal oleh Nabi Isa, mereka terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok sesat, dan selainnya yaitu kelompok kaum muslimin. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang surah An-Nisa, surah yang keempat, yaitu ayat yang ke-157. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qawlihim inna
إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Apa kata Allah? Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Wa qaulihim, karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan inna qatalnal masih ibn Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, utusan Allah. Ucapan ini sebagai sindiran. Mereka menyindir Rasulullah padahal mereka tidak yakin Isa Rasulullah. Lantas Allah tegaskan wama qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, bahkan mereka tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi yang dibunuh tidak lain yang diserupakan, yaitu dengan Isa. Maka mereka berselisih siapa yang terbunuh itu, baik dari kalangan Yahudi sendiri juga dari kalangan Nasrani sendiri. Mereka berselisih. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mereka berada pada keraguan-raguan. Ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'adh-dhann, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, illa dhann, kecuali persangkaan, kecuali prasangka saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak yakin bahwa mereka telah membunuhnya. Yahudi sendiri berselisih, Nasrani juga demikian. Dari kalangan Nasara terpecah menjadi 4 kelompok. Pertama, kelompok Yakubiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, makanya dia naik ke langit. Yang kedua, kelompok Nasturiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ini kelompok Nasturiyah namanya. Isa itu anak Allah sebagai juru selamat, anaknya yang tunggal diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga, kelompok Malakiyah. Siapa Malakiyah? Yaitu yang menganggap Bunda Maryam atau Bunda Maria itu sebagai Rabb selain Allah. Makanya ada yang menyembah Bunda Maryam, disembah. Ini kelompok Malakiyah, banyak diikuti oleh kalangan para raja, para bangsawan. Ini kelompok Malakiyah, raja-raja dan bangsawan Eropa. Dan yang keempat yaitu kaum muslimin yang mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, dan Allah menghendaki diselamatkan, diangkat ke langit
dan nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali. Ini kaum muslimin, jumlahnya sedikit. Bahkan dari 12 hawariyun itu mereka terpecah menjadi 4 kelompok ini. Dari 12 hawariyun sedikit. Jadi mereka ini ikut kepada dhon, yaitu persangkaan. Maaf, sudah azan atau belum? Belum. Baik. Oleh karena itu mereka ini tidak mengikuti ilmu, hidupnya ikut daripada persangkaan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, yaitu pada ayat yang ke-77, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq, la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian hulu. Apa hulu? Berlebih-lebihan. Fi dinikum, dalam agamamu, ghairal haqqi, dengan cara yang tidak benar. Inilah sikap orang-orang Nasrani, hulu terhadap agama. Salah satu sikap hulu mereka yaitu terhadap Nabi Isa, mengeluarkan kedudukan beliau dari kemanusiaan menjadi ketuhanan. Sehingga dikatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, atau kalau tidak mengeluarkan dia dari kemanusiaan, dilebihkan, dikatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, ibnullah. Kalau ada anak Allah berarti ada istri dong. Ini anak bojo berarti anak sopo mertuai. Padahal jelas tegas, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wala tattabi'u ahwa'a, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu qaumin qad dhallu, kaum yang telah tersesat, min qablu, yaitu dari kalangan orang-orang sebelum kalian, min qablu, dari Yahudi, dari penyembah berhala, wa adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia dari kalangan kalian. Wadhallu, dan mereka sendiri sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Ini sikap mereka, mengikuti hawa nafsu, mengikuti persangkaan, sehingga dia bersikap berhulu dalam agama. Baik, silakan adzan dulu.
Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jadi orang-orang ahlul kitab, khususnya yakni orang-orang Nasara, bagaimana sikap mereka terhadap pemuka-pemuka, rahib-rahib, pendeta-pendeta. Sikap hulu mereka terhadap para pemuka-pemuka inilah yang akhirnya menjadikan mereka sesat. Diawali bagaimana sikap mereka terhadap Isa putra Maryam. Itu awal muasalnya. Padahal Nabi Isa sendiri mengingatkan itu. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap aku. Jangan kau memuji-muji. Nabi SAW sendiri mengingatkan bahwa Nabi Isa itu memang dipuji keluar dari batas. Makanya Nabi kita Muhammad juga mengingatkan kita pula, jangan kita melebihkan beliau seperti orang-orang Nasrani melebihkan Isa putra Maryam. Dalam hadis Muslim Bukhari 1503,
Dari siapa? Umar. Ya. Silakan. Dari Umar radhiyallahu an, katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memuji, memuliakan saya berlebihan sebagai orang Nasrani memuliakan anak Maryam. Saya hanya hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dari sabda Nabi ini kita tahu bahwa memang orang-orang Nasrani itu berlebihan terhadap Isa. Makanya Nabi sampai memperingatkan kita, karena bisa jadi kita akan mengikuti mereka dalam menyanjung dan memuji Nabi Muhammad. La tutruni, jangan kau menyanjungku berlebih-lebihan, kata Nabi. Kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung, memuji Isa putra Maryam dengan sanjungan yang berlebih-lebihan, sampai dikatakan sebagai anak Allah, sampai dikatakan bahwa Allah itu sendiri, yang itu mengakibatkan mereka kufur, keluar dari agama mereka, murtad. Dikatakan bahwa Isa adalah salah satu di antara 3 bagian. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Jelas itu. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu salah satu di antara 3 bagian. Ini Allah salah satu dari 3 bagian. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Maria, 3 Tuhan, atau Roh Kudus. Ini Nabi memperingatkan kita agar jangan seperti mereka. Innama ana abdullah, sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Fakul, ucapkanlah abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Dan ini sudah terjadi. Kaum muslimin ini mengikuti orang-orang Nasrani, di samping mengikuti Yahudi, mereka mengikuti orang-orang Nasrani, bersikap hulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung-nyanjung beliau, memuji-muji beliau berlebihan. Kadang dimix dengan solawat, dan itu dianggap sebagai solawat, tapi isinya hulu terhadap Nabi, bahwa Nabi itu dapat menghilangkan berbagai kesedihan, penderitaan. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil ghurabu. Apa li berlaku kayak itu aneh. Tanhalu bihi, maka dihilangkan dengan Muhammad, itu akan hilang. Mestinya bukan dengan Nabi Muhammad, mestinya yang benar dengan solawat, masih mungkin itu. Tapi kalimatnya bukan bihi tapi biha. Tanhalu bihal uqadu wa tanfariju bihal ghurabu. Tapi gak ono sing kaya ngono iku, biha iku gak ono. Dianggap aneh sampean ku. Nyelisihi pakem. Ini pakemnya yaitu ini hulu kepada Nabi kita Muhammad. Ya Imam ar-Rusli anta sanadi, ya sanadi anta babullah. Wahai pemimpin para rasul, wahai sandaran hidupku, engkau adalah pintunya Allah. Hulu ini berlebihan. Dan itu digiring oleh syaitan akan sampai kepada puncaknya, yaitu apa? Kesyirikan. Hati-hati. Nanti lantas gak ada bedanya kita kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Makanya kita minta agar jangan menjadi 2 kelompok ini.
yang dimurkai dan yang tersesat. Tapi fenomena yang ada, kaum muslimin ini sudah mengikuti mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, la tatba'unna sanana man qablakum, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi jengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta, lau dahalu juhra dabbin, sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, lataba'tumuhum, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya, al yahud wan nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasara wahai Rasul? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau tidak mereka yang kau ikuti? Sejengkal demi jengkal, sehasta demi hasta. Oleh karena itu, jangan ikut ambil bagian sebagai pengekor kelompok yang dimurkai dan yang disesatkan atau tersesat ini. Bagaimana caranya? Senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Maka hayati, pahami doa kita dalam surah Al-Fatihah itu. Jangan sekedar ucapan di lisan, tapi kita harus memaknai dengan makna yang benar. Siapa al-maghdub dan siapa ad-dhallin itu. Itu artinya bahwa apa yang kita ucapkan tidak sekedar doa, tapi ikrar bahwa dalam hidup ini kita jangan mengikuti mereka. Kan ironi, setiap hari dia sholat mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tapi gaya hidupnya ngikuti Yahudi. Cara hidupnya mengikuti Yahudi, cara mencari ma'isyahnya mengikuti mereka. Bagaimana orang Yahudi dalam mencari ma'isyah? Mereka mengambil hak orang lain. Mereka makan riba, itu perbuatan Yahudi. Pencetus riba itu Yahudi. Sampai hari ini mereka menguasai sistem ini. Tapi anehnya dia sholat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, tapi perilaku Yahudi diikuti. Bertolak belakang atau tidak? Bertolak belakang. Itu bukan hanya doa, itu ikrar agar kita jangan mengikuti mereka. Gaya hidupnya, bagaimana cara bergaul, cara berdandan, cara mendidik keluarga, jangan cara Yahudi. Mereka menghalalkan segala cara. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka disebut dengan dhalin, sesat. Kita jangan berlebih-lebihan mengamalkan satu amal ibadah yang nggak ada contohnya. Melakukan amalan bid'ah itu adalah kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Itu mengikuti orang Nasrani, hulu dalam beragama. Maka itu bukan sekedar permintaan, tapi adalah ikrar kita agar jangan sampai mengikuti mereka berdua. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tentang memahami doa-doa dalam surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Iya, kita tidak bisa menghindar karena manusia itu pasti mencintai semua itu. Manusia itu cinta kepada dunia, sebagaimana Allah katakan dalam surah
Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Apa kata Allah? Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada adika kesenangan yang berupa perempuan, pertama anak-anak, harta benda yang ditimbun tidak sehingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, zuyyina linnas, dihiasi kehidupan manusia dengan apa? Hubbun, dengan cinta. Cinta kepada apa? Syahwat, jamak dari sahwat. Syahwat. Apa sahwat? Keinginan. Terlalu banyak keinginan manusia. Tempat ini nggak akan cukup untuk menulis keinginan manusia. Tapi Allah rangkum ada 6 yang pokok. Pertama, minan nisa, keinginan kepada wanita. Terutama siapa ya? Siapa? Hei, sing seneng mau itu. Siapa? Siapa yang suka wanita? Halo? Laki-laki. Turung rabi kepingin rabi. Wis rabi, ya kan? Pengen dia itu, pengen tok. Aslinya gak wani, tak kira wani. Ya. Wal banin, anak-anak, cinta kepada anak. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, cinta kepada harta, emas dan perak. Siapa yang tidak cinta emas perak, dinar dirham? Sekarang wujudnya ya uang. Cuman kita ditipu dengan uang kartal, uang kertas, bahkan uang digital. Hakikat uang itu adalah emas dan perak yang tidak akan pernah berubah nilai intrinsik dan nilai nominalnya. Apalagi setelah itu, wal khail, kendaraan, al musawwama, kendaraan pilihan. Dulu kuda pilihan, unta pilihan, sekarang mobil pilihan. Ya, makanya di situ ada harta, emas perak, tahta, kedudukan, dan wanita ada. Tambah lagi apa? Toyo. Wal an'am, hewan ternak. Wal harth, sawah dan ladang, properti, tanah, ada bangunan di atasnya, ada rumah kita, ada villa kita, ada sawah, ada tegalan, ada kebun, ada hutan. Sampai duwe hutan, seneng enggak? Halo? Seneng. Masih bingung, ya kan? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi manusia nggak bisa lepas dari itu nikmat. Masalahnya cinta. Cinta kepada itu semua nggak akan bisa hilang. Tapi harus ditempatkan di tempat yang rendah. Sedangkan cintanya kepada Allah dan Rasul harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Ini masalahnya, masalah cinta sebetulnya. Antum menempatkannya dengan benar apa enggak? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buka Muslim 34. Ada 3 perkara, salasatun man kunna bihi wajada bihi halawatal iman. Jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Dari Anas ya, silakan. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Mencintai Allah
dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Ini yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Jadi harus ditempatkan tempat yang tinggi, yang lainnya itu di tempat yang rendah. Satu. Dua, mencintai orang lain karena Allah semata. wal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang melainkan karena Allah. Tidaklah mencintai sesuatu melainkan karena Allah. Mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai harta karena Allah. Mencintainya itu pun harus karena Allah. Dan yang ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya daripada kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. ayyakrahu ayyauda fil kufri, benci kepada kafir atau kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Setelah Allah menyelamatkan dari kemaksiatan, maka kemaksiatan itu harus dibenci, maka dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Jadi nggak bisa lepas manusia dari cinta kepada dunia, tapi bagaimana memposisikannya. Jika kau cintai dunia itu melebihi daripada cinta Allah dan Rasul, tunggu kata Allah. Tunggu kata Allah. Apa kata Allah? Buka At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa kata Allah? Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Di sini kan bagaimana kita menempatkan cinta itu. Bukan berarti kita tidak boleh mencintainya, karena manusia tidak mungkin lepas dari cinta terhadap semua itu. Cinta kepada bapak, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, rumah, termasuk cinta kepada perniagaan, tijaratan takhshawna kasadaha, yang kau takutkan kerugiannya, wa masakin, dan cinta kepada rumah. Cinta enggak sampean? Apa menek mari bangun omah 5 miliar, kepingin pindah apa enggak sampean? Iso-iso kak budal nang masjid, ya kan? Bisa jadi itu. Tapi diancam oleh Allah, jika semua itu ahabba ilaikum, lebih kau cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, lebih kau cintai daripada berjihad di jalan Allah. Dewe durung diuji mbek jihad, tapi suatu saat bisa terjadi. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, Allah akan memberi keputusan. Iso-iso dintekno kabeh, bisa enggak? Dalam 1 detik dihabisin semua, bisa. Oleh karena itu, harta boleh di tangan, tapi jangan di hati. Silakan punya harta, tapi jangan di sini, di tangan.
Lah kita kan enggak, hartanya enggak di tangan, enggak duwe apa-apa, tapi nang ati bendina bingung ae golek donya, melek moto donya, arep turu donya, padahal enggak duwe apa-apa, kere, tapi harta ada di hatinya, melek moto donya. Tapi kere. Golek duit, gak tahu sholat. Itu harta di mana? Di hati, tapi nggak ada di tangannya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, harta di tangannya, tapi ada di hatinya nggak? Nggak ada. Dikekno kabeh nang Kanjeng Nabi. Siapa? Abu Bakar Asid, Umar bin Khattab mek separuh. Tapi sudah hebat ya. Kita kongon 2,5% aja mikir ya. 2,5% dari 1 miliar, halo miro 250 25 juta, mikir nggak? Sudah motor siji kira mani padahal 2,5%, jajal nek 2,5% dari 1 juta berapa? Hah? 25.000 25.000 kan? Jadi 1 juta, 2,5%-nya selawe, PN nek perlu kurang 100 PN iku nek 1 juta ya, begitu 1 miliar mikir ya, padahal sama, proporsional gitu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.